Tapi secara nasional, ini kan sebagai tanda bahwa warga kita, masyarakat kita masih percaya kepada pemerintah, masih percaya kepada polisi bahwa kita akan mampu menyelesaikan pandemi ini dan akan jauh lebih baik ke depannya, jauh lebih baik ke depannya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang pernah nraktir makan, pernah belikan baju, kaos, sepatu, jam tangan, dompet, HP, dan beragam macam barang lainnya. Emang si mantan itu tidak hanya soal cerita buruk dengan segala omelan-omelannya, enggak. Ada juga yang kenangan manis, ada juga yang manis banget. Ada juga yang barang-barang mantan yang dulu dikasih mantan itu masih kita gunakan sampai sekarang. Ada gitu. Dan itu nggak apa-apa. Nah, Indonesia hari ini, minggu ini nampaknya sedang diberikan sebuah kenangan manis dari sebuah keluarga di Sumatera Selatan. Ada keluarga Bapak Akiditio menyumbangkan uang 2 triliun rupiah. 2 triliun rupiah kepada pemerintah, kepada negara ini melalui Kapolda Eko Indra Heri. Ini luar biasa gitu. 2 triliun itu saya ngitung nolnya aja susah gitu. Apalagi ngitung uangnya. Wah, seminggu nggak bisa selesai kayaknya itu ya 2 triliun gitu. Tapi bagi saya meyakini bahwa orang yang mau menyumbangkan sejumlah uangnya, apalagi dalam jumlah besar, itu pasti meyakini 3 hal. Pertama, dia yakin bahwa kehidupan dia hari ini dan selanjutnya itu akan baik-baik saja dan akan jauh lebih baik dari sekarang. Makanya dia mau merelakan sejumlah uangnya, sejumlah hartanya gitu, kasih ke orang lain. Kemudian dia yakin dan tahu bahwa ada begitu banyak orang yang butuh bantuan dan dia punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, kalau bantuan ini disalurkan kepada pihak ketiga atau kepada tim, maka tim dan pihak ketiga ini pastilah orang yang sangat dipercaya dan sangat terpercaya, mampu untuk menyalurkan anggaran itu tepat sasaran dan gak akan dikorupsi. Kepercayaannya seperti itu gitu ya. Nah, saya ketika melihat Kapolda Eko Indra Heri, ini penasaran. Kapolda ini kayak gimana orangnya? Karena mendapatkan amanah 2 triliun rupiah itu luar biasa gitu. Gak semua orang bisa. Dan menurut beberapa sumber, memang Pak Eko Indra Heri ini orang yang sederhana hidupnya gitu. Selain itu, dia ini emang deket sama Akiditio, keluarga Akiditio. Jadi selain kenal juga diyakini sederhana, gak neko-neko, jadinya mendapatlah kepercayaan sebesar uang 2 triliun ini gitu. Nah, tapi secara nasional ini kan sebagai tanda bahwa warga kita, masyarakat kita masih percaya kepada pemerintah, masih percaya kepada polisi bahwa kita akan mampu menyelesaikan pandemi ini dan akan jauh lebih baik ke depannya, jauh lebih baik ke depannya. Karena kalau kita nggak yakin, kalau keluarga Bapak Akiditio ini nggak yakin, ya mereka nggak akan kasih uang ini kepada pemerintah, nggak akan kasih ini kepada Kapolda gitu, nggak akan disumbangkan ke orang lain. Ngapain? Kalau dia ragu dan takut terjadi revolusi, reformasi, dan kerusuhan di mana-mana, takut ekonomi ini nggak segera bangkit, ya dia nggak akan serahkan uang ini kepada masyarakat sekitar gitu. Mending buat hidup sendiri gitu. Karena uang 2 triliun. Kalau itu dikasih ke saya, wah saya nggak usah bikin konten YouTube. Mungkin bikin konten tapi nggak usah iklan gitu ya. Dan mungkin saya juga akan jalan-jalan kemana gitu, tiap hari nginep di hotel, beli rumah, beli mobil, ada mobil baru beli, ada HP baru beli, ada iPhone beli. Nggak usah ragu-ragu gitu. Dan itu pun nggak habis-habis kayaknya gitu. 2 triliun itu wah enak banget gitu. Tapi keluarga Bapak Akiditio ini mau menyumbangkan uangnya kepada masyarakat yang membutuhkan, ya karena pasti dia yakin ke depan kita akan jauh lebih baik. Karena juga nampaknya dia melihat kesungguhan pemerintah, upaya pemerintah dalam menangani pandemi ini sudah luar biasa, sudah maksimal, sudah sekerja keras mungkin gitu. Sudah sebegitu maksimalnya upaya pemerintah dalam menangani pandemi. Sehingga dia tertarik, terketuk hatinya untuk ikut berkontribusi menyumbangkan uang gitu. Pasti karena kayak gitu. Nah, sebenarnya mungkin banyak orang juga kaget 2 triliun ini gimana sih gitu ya. Bener gak ya?
Cuma bagi saya yakin itu benar, karena kalau kita ngelihat orang-orang lain di Indonesia, sebenarnya ada begitu banyak gitu. Bukan cuma keluarga Akiditio, ada banyak. Katakanlah yang keluarga terkaya di Indonesia atau pimpinan perusahaan di Indonesia yang terkenal itu. Katakanlah Jarum, Khairil Tanjung, Haritanu, Sri Tahir sudah muncul. Apalagi Astra Group dan JK Group gitu, Sandiaga Uno pasti juga sudah ikut berkontribusi menyumbangkan uangnya kepada masyarakat secara langsung gitu. Pasti sudah ikut berkontribusi. Rata-rata pengusaha tuh kayak gitu. Cuma memang nggak ada beritanya gitu, nggak ada beritanya. Kayak Jarum katakanlah, itu berapa puluh tahun dia sudah membuktikan diri sebagai kelompok yang mau memberikan beasiswa, memberikan anggaran untuk akademi badminton dan seterusnya. Berapa puluh triliun atau bahkan berapa ratus triliun yang sudah mereka keluarkan gitu. Tapi di media ya nggak ada gitu. Kita nggak pernah tahu berapa persis jumlah yang dikeluarkan. Tapi kalau kita hitung-hitung, nggak mungkin cuma 10-20 triliun itu gitu. Pasti lebih kalau kita ngelihat dalam jangka waktu yang begitu lama dan tetap berlangsung sampai sekarang. Cuma orang-orang pengusaha ini kan apa ya, orang-orang ini ya malas lah untuk diliput oleh media begitu ya, dan nggak semua orang suka dengan media ya. Mereka ini bukan orang-orang kayak FPI yang bantu 100.000 harus difoto gitu, enggak gitu. Orang-orang ini juga nggak punya kepentingan partai politik, nggak punya kepentingan dia mau jadi gubernur atau jadi presiden, nggak ada gitu. Pokoknya bantu ya udah selesai tugas dia, urusannya ya selesainya dengan Tuhan, urusan selanjutnya gitu, nggak urusan dengan politik dengan sesama manusia, nggak ada gitu. Nah, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa dan saya meyakini betul para keluarga pengusaha atau keluarga besar pengusaha di Indonesia ini sudah bersama-sama, sudah bergotong royong membantu masyarakat sekitar. Karena saya juga langsung diberikan pengalaman sendiri. Jadi saya tuh punya teman beberapa pengusaha keluarga Chinese di Jakarta gitu. Saya dulu sering ketemu sama mereka, sering ngobrol gitu, sering ya makan bareng, makan siang gitu. Nah, mereka ini sebelumnya kan sebenarnya kan mereka juga terdampak gara-gara PPKM darurat, gara-gara pandemi ini. Keluarga mereka nih, perusahaan mereka ini terdampak juga gitu. Selama 1 tahun terakhir ini ekonomi mereka bisa dibilang jatuh lah gitu ya. Tapi mereka juga masih peduli dan masih mau gotong royong membantu masyarakat sekitar. Jadi saya pernah pengalaman kemarin beberapa 2 minggu yang lalu, saya di WA oleh seorang teman gitu, pengusaha. Dia nyumbang uang sebesar ya cukup banyak lah gitu ya. Dan kemudian idenya adalah memborong makanan-makanan yang ada di pinggir jalan, warung-warung di pinggir jalan, untuk diborong dan diambil makanannya dan diserahkan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Ya, kepada tukang beca, pemulung, satpam, pokoknya semua orang yang membutuhkan lah, kita kasih. Uangnya ini lumayan banyak, bagi saya lumayan banyak gitu. Tapi kan anehnya, bagi saya aneh karena apa? Karena beberapa hari sebelum itu gitu, saya sempat pinjam uang ke dia. Pinjem uang nggak dikasih. Karena alasannya untuk alasan ekonomi gitu ya, nggak dikasih. Tapi dia kemudian kirim uang yang jumlahnya cukup banyak untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Awalnya saya tanya itu, Pak, ini kenapa nggak kita kirim sembako aja? Karena kan masyarakat itu nampaknya lebih mudah kalau kita salurkan sembako. Jawabannya sederhana, enggak. Kalau sembako saya udah puluhan ribu kirim tiap hari katanya. Jadi jangan sembako, saya mau warung-warung. Karena warung-warung ini tidak seperti terlupakan. Karena gara-gara ada begitu banyak orang kirim sembako, warung-warung ini kayaknya nggak laku gitu. Orang-orang jadi masak sendiri di rumah masing-masing. Pemikirannya sampai sejauh itu, sedetail itu. Jadinya ya saya nggak bisa bantah lagi. Dan saya gerakkan tim di Surabaya, di Sidoarjo, dan Jogja gitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Bukan bantuan sih, memborong warung dan kemudian barang dagangannya itu makanan ringan, makanan nasi bungkus gitu diserahkan kepada masyarakat sekitar. Ada videonya Jadi kalau Anda penonton atau pengikut Instagram Siward Official pasti tahulah bahwa kegiatan kami selama beberapa minggu ini itu gitu, borong warung, borgi namanya. Nah, dari kegiatan ini saya jadi tahu juga dari laporan di lapangan, ternyata orang yang melakukan borong makanan di lapangan itu banyak gitu. Dan orang-orang yang kirim sembako di lapangan banyak banget, nggak cuma 1-2 gitu, begitu banyak. Dan ini menunjukkan sebuah kebanggaan sebagai sebuah bangsa gitu, bahwa negeri ini memang negeri yang gotong royong dan kuat karena bersama-sama.
Jadi kalau kita ngeliat di lapangan, mungkin memang ada orang yang mau rusuh, mau demo, mau melengsarkan presiden, itu ada gitu. Tapi sebagian besar lainnya itu justru turun tangan, ikut gotong royong. Kalau dulu tahun 98 para pengusaha itu ketakutan, lari ke luar negeri karena takut di Indonesia terjadi kerusuhan, sekarang enggak. Para pengusaha-pengusaha besar turun langsung ke bawah, gotong royong, meyakinkan masyarakat bahwa negeri ini akan baik-baik saja. Jadi saya terharu gitu bahwa kita ini negara yang diberkahi banyak pengusaha yang peduli kepada sesama. Sehingga kalaupun nanti ada orang-orang demo gitu, nampaknya akan sungkan mereka berdemo. Karena apa? Karena mereka mendapat bantuan langsung dari orang-orang yang mungkin kantornya, perusahaannya akan menjadi target demo atau menjadi target perusahaan. Nggak tega pasti mereka para pendemo ini merusak kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang selama ini membantu mereka, yang selama ini memberikan bantuan sembako kepada mereka. Ini luar biasa gitu. Dan saya tahu para pengusaha ini, yang teman-teman saya ini, itu kan usahanya hotel gitu ya, hotel, kemudian ada juga usaha lain gitu. Yang selama ini hotelnya di Bali, NTB, dan tempat-tempat pariwisata itu mati total, nggak ada aktivitas sama sekali. Tapi karyawan harus tetap digaji karena itu aturan pemerintah dan itu adalah upaya mereka, tanggung jawab mereka untuk tetap membiayai masyarakat kita untuk tetap hidup gitu, untuk tetap survive. Itu kan luar biasa bagi mereka ini kan sebenarnya ekonominya sudah terdampak semuanya. Nggak ada orang masyarakat yang ekonominya itu baik-baik aja sekarang gitu. Pasti hampir semuanya itu krisis. Tapi mereka masih peduli kepada sesama. Bagi saya sih ini bukan soal 2 triliunnya, bukan soal berapa miliar, berapa ratus juta yang bisa kita sumbangkan, enggak. Saya melihat apa yang dilakukan oleh keluarga Akiditio dan orang-orang yang tidak terekam oleh media seperti Jarum, Khairul Tanjung, Sri Tahir, dan lain-lain itu. Bagi saya ini soal kerelaan, kemampuan, keyakinan kita untuk berbagi, untuk meyakini bahwa kehidupan kita ke depan akan baik-baik aja gitu. Karena kalau kita ngitung 2 triliunnya, ya nggak mampu kita gitu. Kalau kita mau bantu 1 juta rupiah, tapi di sisi lain kita ngelihat ada orang ngasih 2 triliun, ya udah nggak jadi, kita malu gitu. Cuma 1 juta gitu, cuma 100.000 gitu, malu. Tapi bagi saya bukan soal nominalnya, bagi saya adalah soal kerelaannya. Misalkan kita punya uang 10 juta rupiah per bulan gitu, misalkan kita punya uang 5 juta rupiah per bulan, atau 2 juta rupiah per bulan, atau bahkan 1 juta rupiah per bulan. Tapi kan di sekeliling kita, itu kan ada banyak orang yang lebih buruk ekonominya dari kita. Pertanyaannya kan seperti ini, berapa persen atau berapa ratus ribu, berapa juta rupiah yang bisa kita alokasikan kepada mereka, yang bisa kita sumbangkan kepada mereka. Kalau kita punya uang 1 juta rupiah, kita bisa nggak ya ngasih uang 100.000 ke orang lain? Bisa nggak ya ngasih uang 50.000 ke orang lain? Ini soal kerelaan gitu. Nah, sama kayak keluarga Akiditio ini gitu. Dia ngasih uang 2 triliun, ya karena kekayaan dia pasti lebih banyak dari itu, lebih banyak dari yang dia sumbangkan. Nah, sama dengan kita, apakah kita juga mau ikut turun langsung, gotong royong bersama-sama menyumbangkan uang kita? Nggak usah muluk-muluk dan nggak usah susah-susah deh. Lihat orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, kalau ada pedagang asongan, pedagang kaki lima, tukang bakso apa, beli. Borong semampu kita. Mahasiswa yang biasanya mau demo, yang mungkin punya rencana mau demo, daripada kalian beli bensin buat naik motor 20.000 bolak-balik dan untuk keliling, kenapa nggak kalian borong beli makanan di pinggir jalan? Kenapa kalian, para orang-orang yang selalu berpikir bahwa negeri ini bisa runtuh, bahwa negeri ini menuju fail nation, daripada kalian membiayai orang-orang untuk berdemo yang uangnya juga bisa dikorupsi sama korlapnya gitu ya? Kenapa kalian nggak ngeborong warung-warung yang ada di pinggir jalan? Kenapa nggak kalian kirim-kirim sembako kepada mereka? Ayo lakukan itu. Daripada kalian kirim uang, buang uang untuk sesuatu yang nggak ada gunanya, kan lebih baik diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Jauh lebih bermanfaat bagi negeri ini. Bagi saya, pesan saya kepada semua orang yang nonton video ini bagi saya jangan sampai kita melihat 2 triliun itu dan kemudian kita down gitu. Karena sumbangan kita nggak sebanyak itu, enggak. Bagi saya negeri ini memang butuh gotong royong kita bersama, butuh aksi kita bersama. Bahwa negeri ini
kedepannya akan lebih baik atau lebih buruk tergantung sikap kita bersama. Kalau kita mau gotong royong di tengah PPKM darurat ini, kalau kita mau untuk menyumbangkan sebagian kecil uang kita kepada masyarakat yang membutuhkan, saya yakin orang-orang nggak akan demo. Saya yakin orang-orang akan sungkan untuk demo. Ya karena mereka sudah kita bantu gitu. Masyarakat Indonesia itu kalau ngelihat kesungguhan orang lain, kalau ngelihat niat orang lain, sekalipun itu gagal gitu ya. Misalkan kita udah usaha nih, terus gagal, tapi tetap kita pasti diapresiasi gitu, pasti tetap dihargai karena usahanya sudah kelihatan. Jadi ini soal usaha, soal upaya yang harus kita lakukan bersama-sama dan ini tanggung jawab kita bersama. Saya pikir itu, dan di akhir video akan saya kasih video-video aksi atau kegiatan kami selama borong berbagi selama 2 minggu terakhir dan sudah membeli sekitar 1.500 atau 1.600 nasi bungkus yang ada di Surabaya dan Jogja. Semoga itu bermanfaat, semoga itu bisa diikuti oleh banyak orang, semoga ini menjadi gerakan nasional dan menjadi negara yang gotong royong dan mampu keluar dari permasalahan ekonomi di tengah pandemi. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Ada totalnya 40.